Halo semua, mau resign? Tonton dulu video gue sampai habis. Hari ini gue mau bahas soal resign buat kalian yang punya hubungan kerja dengan perusahaan dengan status kontrak atau PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerja atau karyawan itu apa sih? Pekerja atau karyawan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu adalah pekerja atau karyawan adalah setiap orang yang bekerja dan menerima imbalan dari perusahaan dalam bentuk upah atau dalam bentuk lain. Itu adalah definisi pekerja menurut Undang-Undang Tenaga Kerja atau Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, pekerja sendiri itu dibagi hubungan kerjanya ada dua ya. Ada perjanjian kerja waktu tertentu, ada juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWT dan PKWTT. Nah, hari ini gue mau bahas soal PKWT dulu nih. PKWT ini atau pekerja kontrak itu biasanya untuk sekarang ya menurut Undang-Undang Cipta Kerja punya masa kontrak paling lama atau selama-lamanya tuh 5 tahun. Jadi kalau kalian bekerja udah lebih dari 5 tahun, kalian itu harus diangkat sebagai pegawai tetap. Udah nggak bisa kontrak lagi ya kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, buat kalian nih yang baru kerja atau punya kontrak sama perusahaan yang kontraknya misalnya let's say 1 tahun. Kemudian saat berjalan 1 tahun ini, kalian tiba-tiba mau resign. Nah, kalian tuh nggak boleh buru-buru resign. Kenapa? Karena apabila kalian resign sebelum jangka waktu kontrak itu berakhir, kalian itu bisa dikenakan ganti rugi sama perusahaan. Ganti ruginya gimana sih? Ganti ruginya adalah pembayaran sisa kontrak berjalan. Kalau bingung gimana? Kalau bingung, gue kasih contoh ya. Misalnya kalian kontrak 1 tahun dan sudah berjalan 6 bulan. Nah, sisa 6 bulan lagi dong. Nah, saat pada 6 bulan tersebut, kalian tuh mau ngajuin resign kepada perusahaan. Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tapi ingat, ada dampak hukum yang kalian harus terima, yaitu adalah pembayaran uang ganti rugi kepada perusahaan. Nilainya gimana? Nilainya adalah 6 bulan kontrak yang belum berjalan. Jadi misalnya gaji kalian 10 juta, kalau misalnya 6 bulan kalian sudah bekerja dan tiba-tiba mau resign nih, sisa kontraknya 6 bulan lagi, maka kalian harus membayar 10 juta dikali 6 bulan sisa kontrak, yaitu sama dengan 60 juta. Jadi kalian harus hati-hati nih sebelum ngajuin resign atau kalian ingin melakukan pemutusan hubungan kerja kepada perusahaan. Kalian harus hati-hati nih. Lihat dulu kontrak kalian sisa berapa lama lagi. Nah, kalau kalian hubungan kerjanya berakhir berdasarkan PKWT karena kontraknya sudah habis nih, selama 1 tahun kalian sudah menjalankan kontrak penuh dan ternyata kalian nggak diperpanjang kontraknya, maka kalian itu berhak mendapatkan uang kompensasi dari perusahaan. Uang kompensasi tersebut diatur di pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kita sebut aja nih PP nomor 35 tahun 2021 ya. Pasal 15 gue kutip sebagai berikut. Ayat 1, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Jadi kontrak nih ya, hubungan kerja kontrak, terus kontraknya berakhir, maka perusahaan harus kasih uang kompensasi nih kepada si pekerja. Kemudian yang ayat 2-nya, pemberian uang kompensasi dilakukan pada saat berakhirnya PKWT atau kontrak. Nah, tapi ada syaratnya juga kalau kalian mau menerima uang kompensasi. Syaratnya adalah kalian harus masuk kerja minimal 1 bulan atau 30 hari berturut-turut. Hal ini berkesesuaian dengan pasal 15 ayat 3 PP nomor 31 tahun 2021 yang gue kutip sebagai berikut. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Jadi kalian harus masuk tuh selama 1 bulan terus-menerus, maka kalian berhak mendapatkan uang kompensasi. Terus cara ngitung uang kompensasi gimana? Cara ngitung uang kompensasi adalah diatur pada pasal 16 PP nomor 35 tahun 2021 yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut. Pasal 16 ayat 1, besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. A. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan upah. Yang B. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Yang C, PKWT selama lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja per 12 dikali 1 bulan upah. Jadi, untuk kalian yang sudah bekerja selama 1 tahun penuh, kalian berhak menerima uang kompensasi 1 bulan gaji atau 1 bulan upah. Tapi kalau kalian belum mencapai 1 tahun dan kontraknya sudah berakhir, maka kalian berhak menerima uang kompensasi dengan hitungan proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan. Jadi kalau misalnya gajinya 10 juta, terus kalian baru bekerja 6 bulan, artinya
kalian itu dapat uang kompensasinya 5 juta karena 10 juta dibagi 2 dikali 1 bulan upah. Jadi total yang didapat adalah 5 juta rupiah. Nah, terus gimana terkait yang resign tapi belum habis nih masa kontraknya atau ada sisa kontrak berjalan? Nah, masalah ganti rugi terkait sisa kontrak berjalan itu diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Jadi, kalau kalian resign sebelum kontraknya habis, kalian itu bisa atau berpotensi perusahaan bisa mengenakan kalian ganti rugi. Tapi hal ini juga sebaliknya. Apabila kalian kerjanya 1 tahun dan ternyata sebelum 1 tahun perusahaan cut off kalian itu berhak untuk mengajukan ganti rugi sisa kontrak yang belum berjalan. Tapi dengan batasan nih, batasannya adalah tetap di pasal 62, yaitu apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan yang dimaksud pada pasal 61 ayat 1. Nah, kita ke pasal 61 ayat 1-nya nih. Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila A. Pekerja meninggal dunia, B. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, C. Adanya putusan pengadilan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau D. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, jadi pasal 61 ini tuh adalah waiver dari pasal 62. Artinya apa? Artinya, kalau misalnya di perjanjian atau di kontrak kalian ada satu klausul yang kalau klausul ini dilanggar, maka PKWT-nya berakhir atau kalian di cut off, maka perusahaan tidak dapat dimintakan ganti rugi, ya. Perusahaan tidak dapat dikenakan ganti rugi. Karena pasal 62 sudah menyatakan bisa dimintakan ganti rugi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja, tetapi berakhirnya hubungan kerja itu bukan karena yang diatur pasal 61 ayat 1. Jadi kalau misalnya di kontrak ada klausul tentang pengakhiran hubungan kerja, ada klausul yang menyebabkan pengakhiran hubungan kerja dan itu dilanggar, dan karena dilanggar menyebabkan kontrak itu berakhir, maka pihak tersebut tidak dapat dikenakan ganti rugi atau pembayaran sisa kontrak yang belum berjalan. Gue kasih contoh gini, misalnya ada perusahaan dan si pekerja. Mereka punya kontrak 1 tahun nih. Nah, dalam 1 tahun ini ternyata si pekerja ini nggak perform well nih, atau nggak perform sama sekali karena malas atau apapun itulah. Nah, perusahaan ini bisa-bisa aja cut off si pekerja ini meskipun perjanjian kerjanya atau kontraknya masih punya sisa waktu kontrak berjalan. Selama perusahaan itu dan pekerja memiliki perjanjian kerja yang punya klausul bahwa apabila si pekerja ini nggak perform, maka si perusahaan dapat mengakhiri perjanjian kerja atau secara otomatis perjanjian kerja berakhir. Tapi itu juga tidak serta-merta. Kalau misalnya si pekerja ini tidak perform, itu biasanya perusahaan harus mengirimkan atau menegur si karyawan ini dengan surat tertulis maupun verbal. Biasanya teguran ini normalnya atau di prakteknya itu dilakukan secara 3 kali. Misalnya dia nggak perform, abis itu ditegur nih sama perusahaan, dikasih surat peringatan pertama. Oh, ternyata setelah dikasih surat peringatan pertama, di bulan berikutnya dia nggak perform juga nih. Akhirnya dikasih nih surat peringatan kedua. Tapi ternyata si pekerja ini nggak perform juga. Akhirnya perusahaan mengeluarkan surat peringatan terakhir nih, ketiga. Nah, setelah surat peringatan ketiga, hubungan kerja ini antara perusahaan dan si pekerja itu bisa berakhir karena satu klausul yang sudah diatur dalam perjanjian. Apabila si pekerja itu tidak perform, maka si perusahaan berhak untuk atau mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian kerja itu berakhir dengan sendirinya. Kalau ada klausul itu, maka si perusahaan tidak dapat dikenakan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan karena sudah diatur apabila ada melanggar ketentuan yang termaktub dalam perjanjian kerja dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja tersebut. Nah, dengan demikian, kalian sebelum resign harus baca dulu kontrak kerja kalian, ada nggak klausul atau hal-hal yang menyebabkan kalian itu hubungan kerjanya berakhir dengan perusahaan atau
kontrak kalian berapa lama jangka waktunya. Jadi usahakan untuk selalu comply sama kontrak kerja. Karena kenapa? Kalau kalian tiba-tiba resign dan nggak comply sama kontrak kerja, kalian bisa aja nih dituntut ganti rugi oleh si pihak perusahaan. Begitu juga sebaliknya, si perusahaan juga harus memperhatikan si kontrak kerja ini. Kalau misalnya si perusahaan tidak comply sama kontrak kerjanya, tiba-tiba nih perusahaan main cut off karyawan tanpa memperhatikan kontrak, maka si perusahaan itu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalian harus memperhatikan pasal-pasal yang termaktub dalam perjanjian kontrak kerja maupun peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama sebelum kalian melakukan resign atau juga sebelum perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada kalian. Jadi, udah mau resign atau belum? Kalau kalian suka sama video gua, please like, comment, and subscribe. Kalau kalian mau tanya-tanya, silahkan komen di bawah. See you on the next video.